Salam dan bahagia. Peran penting pengawas sekolah adalah memberikan pendampingan kepada kepala sekolah dalam merancang program di setiap satuan pendidikan yang tertuang dalam RKT dan RKAS. Saat menyusun strategi pendampingan, pengawas sekolah telah memetakan sekolah pendampingan dalam skala prioritas, utama, menengah, dan akhir. Kepala sekolah dengan satuan pendidikan yang termasuk dalam skala prioritas akhir adalah kepala sekolah yang telah menunjukkan komitmen perubahan tinggi dalam lingkup pembelajaran, pengelolaan, dan pengembangan sekolah, serta inovasi dalam perencanaan program tahunan mereka. Seperti apa gambaran sekolah prioritas akhir ini? Dan metode pendampingan seperti apa yang sesuai untuk diterapkan dalam penyusunan RKT dan DKAS? Yuk, kita simak video ini. Pak Abdul, seorang pengawas di Kabupaten Daun, mengawasi beberapa sekolah. Dari pemetaan komitmen perubahan kepala sekolah dampingannya, dia menemukan 2 sekolah, yaitu SMP Negeri 21 dan SMP Harapan, masuk dalam kategori perubahan berkelanjutan. Kedua sekolah ini menunjukkan komitmen perubahan yang tinggi dan inovasi program sekolah mereka sudah beragam dengan didasarkan oleh analisis data yang akurat. Oleh sebab itu, kedua sekolah ini tergolong dalam sekolah prioritas akhir. Berdasarkan hasil pengamatan ini, Pak Abdul membuat rencana pendampingan yang ditabulasikan sebagai berikut. Walaupun kedua sekolah menggunakan strategi perubahan berkelanjutan, Pak Abdul menerapkan metode yang berbeda. Bagi SMP Negeri 21, Pak Abdul memilih metode fasilitasi yang bersifat non-direktif, 2 arah, dan fleksibel, karena ia merasa kepala sekolah perlu difasilitasi untuk berkolaborasi dengan sekolah lain agar inovasi pembelajaran yang telah dibuat dapat memiliki dampak yang berkelanjutan. Sedangkan untuk SMP Harapan, Pak Abdul menggunakan metode mentoring dan fasilitasi. Dengan metode ini, Pak Abdul akan memfasilitasi dan memberikan contoh perencanaan pembelajaran yang dapat dipelajari oleh kepala sekolah. Berdasarkan rencana pendampingan tersebut, Pak Abdul mulai melakukan pendampingan pra penyusunan RKT dan RKAS di sekolah SMP Negeri 21. Bersama kepala sekolah, ia mendiskusikan data-data yang ada dalam rapor pendidikan dan mencatat akar masalah, potensi, harapan, dan ide program untuk dapat dijadikan dasar pembuatan RKT dan RKAS. Temuan akar masalah diantaranya: 1. Program yang sudah dikembangkan selama ini cenderung terkonsentrasi pada warga sekolah saja. Kepala sekolah belum menyadari pentingnya memperluas dampak praktik baik. 2. Beberapa program sekolah dengan alokasi anggaran besar belum menghasilkan dampak yang diharapkan. Dari hasil ringkasan rapor pendidikan tersebut, Pak Abdul mulai menerapkan metode fasilitasi. Sebagai fasilitator, ia memberikan pertanyaan agar kepala sekolah dapat membuat program kerja dan alokasi anggaran yang tepat. Pak Abdul juga menjadi teman diskusi dalam menyusun RKT, mengingat kepala sekolah di kategori prioritas akhir ini sudah mampu menyusun RKT secara mandiri. Pak Abdul menawarkan usulan kepada kepala sekolah mengenai rancangan program. Di antaranya, 1. Membuat agenda kolaborasi dengan sekolah lain dalam program kerja sekolah agar dapat berdampak lebih luas dan berkelanjutan. 2. Meminta kepala sekolah menjadi aktor dalam komunitas belajar lintas satuan pendidikan, sehingga praktik baik yang sudah dilakukan dapat menjadi inspirasi bagi kepala sekolah lainnya. Dari usulan ini, kepala sekolah memilih dan mengadaptasi program yang cocok dengan sekolahnya,
apakah hanya metode pendampingan fasilitasi saja yang dapat digunakan untuk sekolah prioritas akhir? Mari kita lihat SMP Harapan. Berikut adalah evaluasi rapor pendidikan SMP Harapan dan akar masalah yang ditemui Pak Abdul adalah 1. Penerapan digitalisasi kelas belum konsisten dan belum sesuai dengan tuntutan perubahan kurikulum dan teknologi. 2. Adaptasi terhadap perubahan kurikulum dan teknologi AI di sekolah ini belum dilakukan oleh kepala sekolah. Berdasarkan temuan tersebut, Pak Abdul menerapkan metode mentoring dan fasilitasi dalam pendampingan pembuatan RKT dan RKAS. Sebagai mentor, Pak Abdul mendampingi kepala sekolah SMP Harapan dengan memberikan contoh-contoh program digitalisasi yang bisa dipelajari dan diadopsi seperti 1. Penggunaan aplikasi pembelajaran berbasis mobile atau web untuk memberikan materi dan tugas kepada murid. 2. Pengelolaan administrasi kelas dengan sistem berbasis web. Selain memberikan contoh, Pak Abdul juga mengajarkan bagaimana cara mengaplikasikan suatu web sebagai aplikasi pembelajaran dan administrasi kelas. Dalam proses perancangan program tersebut, Pak Abdul juga memfasilitasi berbagi praktik baik dari kepala sekolah lain yang sudah terlebih dahulu menerapkan program digitalisasi pembelajaran. Wah, ternyata pendampingan terhadap kepala sekolah di sekolah prioritas akhir tidak terbatas pada metode coaching atau fasilitasi saja ya. Kelima metode pendampingan tetap dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan. Karena setiap satuan pendidikan memiliki beragam akar masalah, maka metode pendampingan yang digunakan pun beragam. Penting untuk diingat bahwa tidak ada satu metode pendampingan yang mutlak untuk setiap kategori sekolah tertentu. Pendampingan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan profil dari masing-masing sekolah. Dan variasi metode pendampingan dapat digunakan sesuai dengan hasil evaluasi rapor pendidikan. Jadi, apakah sudah siap mendampingi kepala sekolah dalam menyusun RKT dan RKAS?